Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, bagaimana biasa kita melanjutkan pembahasan hadis dari kitab Syarah Riyadus Shalihin. Syarah Riyadus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih pada bab pembahasan tentang muraqabatullah. Ya, muraqabatullah artinya pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Kita sampai pada hadis yang ke-60. Ya, hadis yang ke-60. Ini hadisnya cukup panjang ya, yang bunyinya An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin ittala'a alaina rajulun shadidu bayadith thiyab shadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang artinya Umar ibn Khattab, ya semoga Allah meridhoi beliau, berkata, kami pernah duduk-duduk ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ittala alaina, tiba-tiba muncul di hadapan kami rajulun syadidu bayadis thiyab, yaitu laki-laki yang sangat putih bersih bajunya, pakaiannya. Syadidu sawadis sya'r, dan sangat hitam rambutnya. La yura alaihi atharus safar, dan tidak dilihat padanya ada tanda-tanda safar, tanda-tanda sebagai seorang musafir. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengetahuinya siapakah orang tersebut. Hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga orang tersebut ia duduk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu orang tersebut merapatkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, lalu dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Lalu orang itu mengatakan, ya Muhammad, sampaikanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan engkau dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat, engkau membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau menunaikan ibadah haji jika engkau mampu menjalankannya. Ya, ini masih ada lagi sambungannya. Ya,
Ikhwatul Islam azakullah. Jadi hadis ini ikhwatul Islam azakumullah ya menjelaskan kepada kita ya bahwasanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang suka ya bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana yang disampaikan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan khalifah yang kedua menyampaikan dalam hadis ini, kami ya pernah satu hari duduk-duduk ya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu di dalam masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam Masjid Nabawi. Ya, jadi biasa para sahabat ya duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sahabat duduk di samping atau di bersama Rasulullah, tentu mereka belajar dari Nabi, mendengarkan nasihat-nasihat dari Nabi dan sabda-sabda petua-petua agama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ikhwatul Islam, ta'azakullah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu senantiasa bersama dengan sahabatnya ketika berada di luar rumah. Tentu beliau senantiasa bersama dengan sahabat beliau di dalam masjid, di luar masjid, ya kemudian pergi berziarah, ya melakukan perjalanan jauh, safar, senantiasa bersama dengan para sahabat beliau. Ya, begitu juga Rasulullah SAW ketika berada di rumah beliau, maka beliau pun bersama dengan keluarga beliau. Ya, ketika beliau berada di dalam rumah beliau bersama keluarga beliau, maka beliau senantiasa membantu pekerjaan-pekerjaan keluarga beliau di dalam rumah. Seperti misalnya beliau yang memerah susu untuk keluarganya, susu kambing ya, diperah untuk diberikan kepada keluarganya. Begitu juga jika ada pakaian beliau yang robek, yang sobek, yang rusak, maka beliau jahit, beliau tambal sendiri dengan tangan beliau. Bahkan juga jika ada sepatu atau sandal beliau yang rusak, yang putus misalnya, maka beliau sendiri yang memperbaikinya. Itulah hal ini telah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Begitu juga ketika beliau bersama sahabatnya ya di masjid, ya beliau bersama sahabatnya di masjid sebagaimana tadi hadis yang tadi itu, ya. Begitu juga beliau juga biasa mengunjungi orang yang sakit dengan sahabatnya atau mengunjungi kerabatnya, ya. Atau segala urusan-urusan yang mana tidak ada satu waktu pun yang lewat dari waktu beliau, melainkan beliau senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pribadi yang senantiasa menjaga waktu sebaik-baiknya. Ya, tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia, apalagi dalam kemaksiatan. Semuanya waktu beliau itu digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang senantiasa menjaga waktu-waktu beliau. Ya, menjaga waktu beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan kita ya atau sebagian kita ya atau kebanyakan dari kita ini membuang-buang waktu. Iya, banyak waktu-waktu kita terbuang dengan sia-sia. Bahkan na'udzubillah ada sebagian dari kita yang
menghabiskan waktunya dalam kemaksiatan, dalam perbuatan dosa dan kemungkaran. Nauzubillahi min dzalik. Ya, itu bedanya kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ikhwatul Islam, azakullah, ya, bahwasanya sesuatu yang sangat ya berharga bagi seorang manusia adalah waktunya. Jadi waktu ini adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Namun sangat sangat mudah kita sia-siakan waktu itu. Padahal waktu itu sangat berharga bagi seseorang, namun bagi seseorang itu sangat mudah untuk dia hambur-hamburkan. Dia buang waktu-waktunya dalam hal kesia-siaan. Bahkan ada yang terjerumus dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini ikhwatal Islam azakullah. Jadi sekali lagi bahwasanya waktu itu adalah sangat berharga sekali. Ya, karena waktu ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sehingga dalam banyak ayat atau ada beberapa ayat Allah bersumpah dengan waktu, seperti Allah bersumpah dengan waktu asar, waktu fajar, waktu malam, waktu duha, waktu siang, ya. Allah bersumpah dengan waktu-waktu tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu sangat berharga, sangat bernilai, yang sangat penting, ya, bahkan paling berharga bagi kehidupan seseorang di dunia ini. Kenapa? Karena waktu inilah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah gunakan waktu ini betul-betul dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'al an arba' an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Rasulullah bahwasanya kelak nanti pada hari akhirat seseorang tidak akan bisa bergeser atau berpindah dari pengadilan Allah di mahkamah Allah pada hari akhirat kelak di hadapan Allah sampai dia ditanya 4 hal. Yang pertama adalah tentang umurnya. Tentang umur usia yang Allah berikan kepada kita, ya, itu Allah akan tanya kemana kita habiskan. Usia kita yang Allah berikan, ada yang 40 tahun, ada yang lebih dari 40 tahun, 50, ada yang kurang daripada itu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kemana kita habiskan. Ini ikhwatul Islam, a'azakumullah. Ini menunjukkan bahwasanya waktu ini bukanlah perkara yang main-main, yang kita dengan mudahnya, dengan remehnya kita hambur-hamburkan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat atau dalam hal-hal kemaksiatan. Iya. Kenapa? Kan itu tadi, pertanyaan pertama yang Allah akan tanyakan kepada setiap manusia nanti pada hari akhirat adalah tentang waktunya. Iya, tentang umurnya. Iya, karena umur ini adalah kumpulan dari waktu ke waktu ya. Kita berumur 50 tahun misalnya sekarang itu kan kumpulan dari jam ke jam, menit-menit ke menit, akhirnya menjadi jam ke jam, akhirnya jadi hari ke hari, kemudian bulan ke bulan, tahun ke tahun. Itulah umur kita, yaitu kumpulan waktu ke waktu itulah. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Oleh karena itulah, maka hendaklah kita ya betul-betul menyadari ya dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya bahwasanya waktu ini sangat berharga sekali dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah janganlah kita menyia-nyiakan waktu tersebut. Ya, tetapi kita mesti menggunakannya dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat disebutkan dalam soal Mukminun ayat 99, ya. Di situ pernyataan ya, orang-orang yang menyesal ya atas apa yang dia lakukan selama ini, artinya menghambur-hamburkan waktunya dalam kesia-siaan atau dalam kemaksiatan. Apa yang mereka katakan? Ya, ketika mereka sudah mau mendekati ajalnya, ketika malaikat maut hendak mencabut nyawanya. Hatta idza
hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ini dia. Inilah eh, apa namanya? Orang-orang yang selama hidupnya itu menghambur-hamburkan waktunya dalam kemaksiatan, dalam hal-hal yang kesia-siaan. Ya, sehingga apabila datang kepada mereka yaitu malaikat maut yang akan menjemput nyawa mereka, mencabut nyawa mereka, maka mereka mengatakan Rabbirji'uni, wahai Robku, kembalikanlah aku ke dunia. Ya, jadi orang yang sudah mau mendekati ajalnya, ya, ketika selama hidup di dunia dia tidak menggunakan waktunya dalam kebaikan, dalam ketaatan, maka dia pun menyesal, ya, ketika dia menjelang kematiannya. Kenapa? Karena dia minta agar dikembalikan ke dunia. Apa yang dia minta ketika dia seandainya bisa dikembalikan? La'alli a'mala sholihan fima taraktu. Ya, agar saya bisa beramal soleh terhadap apa yang pernah saya tinggalkan selama ini. Ya, tapi inilah penyesalan, tinggal penyesalan. Tidak ada gunanya manusia menyesal ketika sudah menjelang kematiannya. Kenapa? Karena penyesalannya itu tidak bisa lagi untuk dimundur ke belakang ke dunia, karena dia sudah akan memasuki alam barzakh, ya, alam kubur. Ya, coba lihat apa penyesalan dia, apa yang dia seandainya dia bisa kembali ke dunia, hidup kembali ke dunia, dia minta agar dia bisa beramal soleh, ya, agar dia bisa beramal soleh yang pernah dia tidak kerjakan selama ini, yang pernah dia tinggalkan selama ini. Itu yang dia minta. Dia tidak minta agar dia bisa mengumpulkan uang, agar dia bisa mendapatkan ini dan itu. Tetapi yang dia minta cuma satu saja, ya, yaitu agar dia bisa beramal soleh. Agar dia bisa beramal soleh yang pernah dia selama ini dia tinggalkan, dia abaikan. Ini ikhwatal Islam, a'azakullah, ya, bagaimana ya penyesalan ini, tetapi inilah penyesalan, tinggal penyesalan saja, tidak mungkin dia dikembalikan lagi ke dunia ini. Oleh karena itulah ayat ini sangat memberikan kepada kita pelajaran yang berharga akan pentingnya waktu yang Allah berikan kepada kita. Ya, waktu sangat berharga dari segala-galanya, ya, karena akan menentukan kehidupan kita nanti di alam kubur dan di hari akhirat selanjutnya. Ya, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ya, maka dengan ayat ini kita mesti mengintrospeksi diri kita sejauh mana kita sudah menggunakan waktu itu dalam ketaatan dan kebaikan, dalam amal-amal soleh. Ya, kalau seandainya selama ini masih ada waktu-waktu yang terbuang dalam kemaksiatan atau hal-hal yang barangkali kita anggap remeh, yaitu kesia-siaan yang tidak ada manfaatnya, maka kita mesti introspeksi diri kita, ya, sebelum datang penyesalan nanti pada ketika malaikat maut menjemput nyawa kita. Ini ikhwatal Islam, ta'azakullah. Ya, jadi sekali lagi coba kita lihat, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini, apa yang dia minta ketika dia bisa dikembalikan ke dunia, dia ingin minta untuk beramal soleh, ya, terhadap apa yang pernah dia tinggalkan, amal soleh yang pernah tinggalkan selama dia hidup di dunia. Ya, ya, dia tidak mengatakan, ya, agar saya bisa bersenang-senang dengan harta saya, agar saya bisa bersenang-senang dengan keluarga saya, agar saya bisa bersenang-senang dengan kendaraan saya, agar saya bisa bersenang-senang dengan istana saya, ya, bukan itu yang dia harapkan ketika dia akan dikembalikan, seandainya bisa dikembalikan ke dunia. Tetapi yang dia minta cuma satu saja, agar dia bisa beramal soleh. Ya, jadi amal soleh ini, ya, sangatlah berharga sekali, melebihi daripada harta kita, keluarga kita, jabatan kita, pangkat kita,
rumah kita, kendaraan kita, ya, perhiasan-perhiasan kita. Amal soleh melebihi itu semuanya. Ya, karena amal soleh inilah yang akan menemani kita nanti di alam kubur hingga hari akhirat kelak. Ya, oleh karena itu, ikhwatul Islam, azakumullah, janganlah kita anggap remeh ya dalam masalah ini, ya, dalam masalah waktu, dalam masalah amal soleh, ya, tetapi tentu kita harus bersabar, ya, di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, ya, karena hidup ini adalah cobaan, ya, di situ ada setan yang menggoda kita dari depan, dari belakang, samping, kanan, ya, setan-setan yang besar pengaruhnya, dalam jumlah yang banyak dan seterusnya. Ada juga hawa nafsu yang dari dalam diri kita yang menyuruh kepada perbuatan kemungkaran dan dosa. Oleh karena itulah kita harus terus bersabar, ikhlas, ya, tetap juga kita memohon kepada Allah agar kita dimudahkan untuk menghadapi semua, ya, rintangan-rintangan, ya, penghalang-penghalang, ya, yang kita hadapi di dunia ini. Jadi intinya adalah yaitu kita mesti menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai waktu ini terbuang dalam hal-hal yang kesia-siaan, dalam perbuatan dosa dan kemungkaran. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, ya, dengannya kita menggunakan waktu sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan, ya, artinya hasil yang sangat bermanfaat bagi kita. Di dunia ini kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah, kita akan mendapatkan ridho dan pertolongan dan naungan dari Allah. Ketika kita menjelang kematian, maka Allah memberikan berita gembira kepada kita melalui para malaikatnya, ya. Begitu juga tatkala kita dimasukkan ke dalam kubur, ya, maka kubur kita akan diterangi, ya, karena amal-amal soleh yang menemani kita di alam kubur. Terlebih lagi tatkala kita dibangkitkan nanti pada hari akhirat, berjumpa dengan Allah, maka kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita betul-betul memanfaatkan waktu-waktu kita ini yang sangat pendek di dunia ini, umur kita yang sangat pendek, yang sangat singkat sekali, tetapi kita gunakan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya, waktu ini tidak akan terulang. Apa waktu yang sudah lewat, maka dia telah lewat. Tidak akan lagi terulang kepada waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang, yang sekarang dan besok, itulah waktu yang baru, bukan lagi waktu yang sudah kita lewati itu. Oleh karena itulah, seandainya selama ini kita, ya, barangkali selama ini ada di antara kita misalnya yang menyia-nyiakan waktu dalam hal-hal kesia-siaan yang tidak ada manfaatnya bagi dunia dan akhirat misalnya, apatah lagi tatkala kita banyak menghabiskan waktu dalam kemaksiatan, dalam ya, dalam perbuatan dosa, maka hendaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berniat untuk memperbaiki diri-diri kita. Tidak ada, ya, waktu yang terlambat, tidak ada istilah terlambat untuk memperbaiki diri kita. Ya, tidak ada waktu untuk kita merasa pesimis, ya, atas apa yang kita lakukan dalam perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan dosa yang telah lalu. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penerima tobat. Ya, yang terpenting adalah tatkala kita masih diberikan sisa-sisa umur ini dan kita tidak mengetahui kapan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentang kematian ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan mengetahui di mana dia akan meninggal, di tempat apa dia akan meninggal, apa penyebabnya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Ya. Oleh karena itulah, karena kematian ini merupakan rahasia Allah, ya, hanya Allah saja yang mengetahuinya, maka tentu kita sebagai seorang muslim,
orang yang berakal, orang yang beriman, maka kita mesti mempersiapkan bekal kita untuk namanya menghadapi kematian. Iya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, Nabi bersabda yang artinya orang yang cerdas, orang yang berakal adalah orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, bermuhasabah, ya, menghisap-hisap amalannya, menghitung-hitung amalannya, ya, introspeksi terhadap amalannya, dan orang yang mempersiapkan bekalnya menghadapi kematian. Itulah orang yang berakal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak ada kata terlambat, ya. Selama nyawa kita masih ada, ruh kita masih ada, maka segera kita berbenah diri, memperbaiki diri, segera kita terus belajar dan belajar, ya, segera terus kita bertanya dan bertanya terhadap perkara-perkara agama ini, tatkala kita tidak mengetahuinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun, sebagaimana firman Allah, hendaklah kalian bertanya, ya, kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahuinya. Dalam perkara agama, kita tanya kepada ahli agama. Ya, masalah dunia, kita tanya kepada orang-orang yang paham di bidang masalah-masalah urusan-urusan dunia itu. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Jadi gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya. Tentu ya, kita ini adalah bukan malaikat, ya. Ada saja terkadang kita lalai, lupa, terjerumus dalam kesalahan, tetapi janganlah kita pernah pesimis, janganlah kita pernah berputus asa terhadap ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita terjatuh dalam kemaksiatan atau dalam hal-hal yang kesia-siaan, maka segera kita bangkit, kita sadari diri kita agar kita terus, ya, senantiasa mendapatkan taufik dari Allah untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga, ya, penggalan daripada hadis ini yang menunjukkan bagaimana para sahabat senantiasa bersama dengan Nabi ini memberikan inspirasi kepada kita, motivasi kepada kita agar kita senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh, ya, bersama dengan orang-orang yang memberikan manfaat kebaikan khususnya dalam masalah agama, ya, karena disebutkan dalam hadis Nabi, ya, bahwasanya almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung daripada temannya. Ya, kalau temannya baik, maka orang itu akan menjadi baik. Sebaliknya kalau temannya buruk, maka orang itu akan pun terpengaruh akhirnya menjadi orang yang buruk. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa menyampaikan kepada kita kebaikan, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang baik. Iya. Tetapi kalau kita terus menerus bersama dengan orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak tahu tujuan hidupnya, orang-orang yang nauzubillah suka bermaksiat, maka lambat laun kita pun juga akan menjadi orang yang lalai, orang yang tidak memahami pentingnya waktu, bahkan bisa saja kita akan terjerumus dalam perbuatan maksiat sebagaimana yang mereka lakukan. Oleh karena itu, maka hendaklah kita introspeksi diri kita, ya, marilah kita terus, ya, artinya memperbaiki diri, terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk, ya, menjalankan amal-amal soleh dengan sebaik-baiknya. Apatah lagi kita sekarang ini berada di bulan haram, namanya bulan haram itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, kurang lebih tidak salah tanggal 20 Dzulqa'dah, ya. Dalam lagi kita akan masuki bulan Dzulhijjah. Ini namanya bulan-bulan haram yang mana kita sangat diharamkan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, kita sangat dianjurkan, diperintahkan untuk meningkatkan amal ibadah, amal soleh, karena amal ibadah yang kita kerjakan di bulan-bulan haram seperti sekarang ini, atau seperti hari-hari ini di bulan Dzulqa'dah sekarang ini, yaitu amal ibadah kita akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, ini pembahasannya masih panjang, ya. Kami menjelaskan kalimat per kalimat, ya, karena itu sangat penting sekali kita sampaikan di sini, yaitu apa? Tentang urgensi waktu bagi seorang muslim. Tentang pentingnya menggunakan waktu bagi seorang muslim, tentu kita menggunakan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah
apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada mau bertanya, dipersilakan. Silakan pada bertanya. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan yang lebih penting adalah kita amalkan apa yang sudah kita pahami. Semoga dengan kita memahaminya dan mengamalkannya, semoga Allah SWT memberikan kepada kita taufik dan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian hadis pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya. Dan semoga kita dimudahkan untuk mengerjakan amal-amal soleh sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah penyampaian kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kekurangan hanyalah dari kami dan dari kekurangan ilmu kami ataupun godaan syaitan yang terkutuk atau hawa nafsu kami. Kami mohon maaf sekali lagi. Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.